RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu? Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit. Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen. Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil. Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen. Oh, begitu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya di obrolan Astacita Ekonomi Digital, dan alhamdulillah kita di topik hari ini adalah strategi Jitu UMKM Gula Aren All in One bersama Ufriana SOSI. Beliau adalah salah satu juga pembuat gula aren. Kita menyapa beliau di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ufriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ufriana sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Dan seperti kita tahu beliau dari Kabupaten Bone, dan ini adalah beliau ini adalah salah satu juga pembuat produk penghasil gula aren yang tentunya berkualitas. Nah, bagaimana Bu Ufriani melihat potensi besar gula aren lokal untuk menjadi produk unggulan? Silakan Ibu Ufriani. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu para pendengar. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan apapun usaha kita bisa maju semua. Amin. Untuk ya, bagaimana Bu menjadi produk unggulan salah satu produk lokal gula aren ini? Untuk produk unggulan
selama saya menjadi pengurus UMKM, khususnya untuk gula aren, pasarannya eh, untuk saya sendiri bagus. Apalagi kalau kita mau kembang untuk lebih luas lagi. Namun ini kan butuh strategi khusus untuk mengembangkan usaha yang berhubungan dengan gula aren semut. Begitu. Oke. Nah, hari ini kita punya judul itu Ibu All in One. Oke. Jadi ini kita mengacu pada produk gula aren sendiri yang beragam bentuk, yang mungkin bisa diceritakan Ibu Ufriana, apa saja bentuk inovasi produk gula aren yang dibuat, misalnya cetak, cair, bubuk, dan mengapa memilih di verifikasi ini? Silakan Bu. Oh iya, untuk saya memproduksi gula bubuk, gula aren semut yang pertama, yang kedua itu ada juga gula cairnya. Cuma untuk pengembangannya memang ini karena gula aren semut ini sendiri adalah kalau kita mau konsumsi lebih efektif, lebih cepat, misalnya saat kita menggunakannya. Makanya saya punya inisiatif untuk membuat gula aren semut ini yang berbentuk bubuk, karena dalam penggunaannya ini cepat, artinya konsumen akan lebih tertarik untuk penggunaannya. Kenapa? Dia tidak ribet dalam penggunaannya. Misalnya kalau kita mau apakah konsumsi dalam campuran kopi, teh, makanan atau jenis makanan lainnya. Terus untuk gula cair lebih cepat penggunaannya karena seperti yang saya katakan tadi, prosesnya lebih cepat penggunaannya daripada kita bandingkan dengan gula batok. Begitu. Ya karena kalau gula batok itu dipukul-pukul dulu baru hancur jadi Ibu bilang yang bikinnya yang gula aren ya Ibu ya. Oke, bagus kalau gitu. Ternyata ada. Oke. Nah, Ibu, dari awal kita merintis ini, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengubah gula aren tradisional menjadi produk yang lebih modern dan siap bersaing. Bagaimana Ibu tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya yaitu sebenarnya di samping harus menggunakan alatnya yang harus lebih canggih lagi yang kita gunakan. Yang kedua yaitu pemasarannya sebenarnya, karena orang kan cenderung orang belum terlalu familiar dengan gula aren semut ini. Karena orang kan lebih yang mereka kenal yaitu hanya gula batok, gula merah berbentuk gula batok. Jadi ini yang pemasarannya yang untuk pemasaran kita itu memang pengenalan yang lebih luas lagi. Karena tidak semua orang cepat mengenal. Misalnya bilang, oh gula aren semut seperti apa ya, yang bagaimana ya, bisa digunakan untuk apa ya ini gula aren ini, kayaknya kalau gula aren kayaknya seperti apa ini untuk kedepannya. Ini orang kan jadi maksudnya kembali lagi penasaran yang agak susah-susah, susah-susah yang kita lakukan. Karena kan jarang itu kalau gula semut itu masih jarang orang kenal, kecuali yang sering misalnya atau karena biasa kalau saya mengatakan ini untuk pemasarannya katanya untuk di luar negeri saja, yang sering dengar lebih orang lebih begitu. Seperti itu. Oke. Nah Ibu, kalau bicara tadi tentang gula aren, apakah dari bahan bakunya sendiri masih mudah didapatkan di Kabupaten Bone, Bu Ufriana? Untuk bahan bakunya sendiri kebetulan kan saya tinggal di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Bontocani. Terus terang Bontocani, kalau orang sering dengar Bontocani itu terkenal dengan gula merahnya. Gula merah, alhamdulillah untuk di sini bahan baku kita langsung dapat nih petani sendiri. Kalau untuk di daerah saya di Bontocani.
Bontocani. Iya, di sini penghasil terbesar juga untuk gula merah di Kecamatan Bontocani. Oh, begitu. Oke. Baik. Kalau bahan baku ya. Jadi tidak susah didapat Bu Afriania. Mohon maaf. Iya. Jadi Iya. Oke, baik. Nah, Ibu, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan untuk mengenalkan berbagai bentuk produk gula aren ke pasar, baik itu secara lokal maupun nasional? Tadi Ibu bilang bahwa orang agak sedikit bingung, bagaimana sih itu gula aren yang dalam bentuk bubuk begitu. Nah, bagaimana pemasarannya? Silakan Bu. Baik. Karena kebetulan saya didampingi juga sama Dinas Koperasi, jadi untuk pengenalan awal yang saya lakukan yaitu biasa kalau ada pameran, ada pertemuan, misalnya ada acara-acara, kita bawa gula arennya, kita pasarkan, kita perkenalkan, saya memiliki produk ini, gula arennya begini. Terus pengenalannya ya, kalau misalnya ada acara pameran kayak di Makassar, biasanya dikasih ikut juga untuk pengenalannya. Karena untuk saat ini pemasaran saya memang sudah masuk kayak di Hypermart sudah masuk juga. Hypermart yang di Kota Makassar sudah masuk. Ya. Terus intinya setiap ada momen-momen acara-acara kayak di kabupaten, provinsi, biasanya produk saya dikasih ikut untuk mengenalkan lebih luas lagi. Tentang gula aren ini Bu Ufriana ya. Baik, Ibu Ufriana, kalau kita akan dulu mendengarkan ya, mohon maaf, kita akan mendengarkan dulu satu informasi untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana Ibu Ufriana, sesaat lagi kita akan kembali selepas yang berikut ini. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP, pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Ya, halo. Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong. Jam berapa toh, Mbak? Jam 9 loh ini. Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana? Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo. Tapi bro, Wes lah, yuk. wes lah, yuk. Habis ngampus, Rip? Tumben rajin. Yolah. Paling-paling nongkrong ning kantin. Ngerti wae. Yo, lanjut nongkrong yuk. Saiki. Iyalah, nyore sambil ngopi. Ya wes lah, mumpung masih muda. Mantap. Dek, bangun. Udah pagi loh ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin. Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4. Ngegame sampai pagi. Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda. Udah mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu? Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Ufriana Esos
RRI dan beliau adalah salah satu juga pembuat gula aren lokal yang menjadi produk unggulan. Dan beliau sekarang ada di Kecamatan Bone. Kita kembali berbincang bersama beliau. Nah, Ibu Ofriana, kalau bicara mengenai produk all in one ini, untuk menjual produk all in one ini, apakah sudah menggunakan platform digital seperti e-commerce atau media sosial? Dan platform mana yang paling efektif serta mengapa memilih platform itu? Silakan Ibu Ofriana. Untuk saat ini yang saya gunakan yaitu Shopee, masuk Instagram, TikTok, ya, apalagi? ya, itu dulu yang digunakan. Facebook juga, Bu. Terus, ya, Facebook. Oke. Nah, yang paling efektif atau yang paling sering Ibu pakai itu yang mana? Dan kenapa pilih platform itu? Facebook. Facebook. Kenapa alasannya, Bu? Facebook yang paling, ya, karena lebih cepat apa lagi nih dijangkau oleh masyarakat ya. Ya, dijangkau masyarakat luas. Apalagi di sini kan terus terang di Kecamatan saya kembali. Ini ada kecamatan, bukan Kecamatan Buntu Cani, Kabupaten Bone. Untuk penggunaan digitalnya cuma itu yang lebih efektif untuk saya gunakan saat ini. Itu yang paling efektif. Oke. Nah, Ibu Ofriana sebagai UMKM dari daerah, bagaimana cara mengatasi tantangan logistik dan juga pengiriman agar gula aren tetap terjamin sampai ke tangan konsumen di luar Bone gitu? Silakan. Ya. Untuk logistik sendiri, ya. Yang digunakan pengirimannya kita percayakan sama masih menggunakan apa namanya pengirimannya melalui pakai apalagi namanya pengiriman paket begitu, Bu? Ya. Iya, paket sama masih menggunakan mobil penumpang, apa istilahnya ini? Transport pakai PO penumpang yang ke begitu Makassar ya. misalnya. Oke, pakai mobil bis begitu ya. Oke. Kalau untuk apa kemarin ada yang khusus untuk Grab, cuma belum bisa untuk ke daerah saya. Ada karena apa ya? Mungkin di apa terkendala di apa lagi namanya ini? Aplikasi? Ya, atau bukan apa? jalanannya yang masih apa? Oh, jalanannya, infrastrukturnya yang masih ini ya, masih kurang bagus begitu untuk dilalui begitu, Bu ya. Ya, makanya kalau untuk sendiri masih belum bisa sampai ke sini. Oke. Jadi pengirimannya memang melalui PO bis begitu ya, Bu ya. Oke. Baiklah, Ibu, dalam mengolah berbagai bentuk gula aren, bagaimana menjaga kualitas dan konsistensi rasa di setiap varian produk? Nah, memang ada beberapa produk yang Ibu tawarkan untuk dijual. Baru 2, yaitu berbentuk bubuk dan cair. Cuma untuk ya, mohon diulang Ibu Ofriana. Ibu Ofriana, mohon maaf ini kita. Halo. Ya, silakan Bu. Halo. Ya, boleh, silakan Bu. Untuk penggunaan untuk pembuatan gula aren sendiri kan kita tidak menggunakan campuran lain selain dari air nira itu sendiri sama gula batok yang kita kelola. Hanya konsistensinya adalah membuat saja, karena untuk pembuatannya kan kita tidak menggunakan campuran lain.
memang betul-betul ini adalah produk alami. Ya. Jadi tidak yang perlu kita istilahnya yang harus kita biasanya kan kalau pembuatan terus kita menggunakan campuran lain, biasanya kita harus konsistennya seperti ini campurannya. Itu tidak gunakan karena memang betul-betul alami ini gula aren khas Bontocan ini yang kami buat di sini. Itu ibu bikinnya per kelompok juga atau ibu sendiri di rumah? Biasa kalau kelompok biasa kita masih guna kelompok karena kalau misalnya tergantung pesanan, kalau memang pesanannya banyak lagi pesanan. Jadi berkelompok begitu Bu Ufriana ya. Oke, baik Ibu Ufriana, kembali menurut tak sendiri bagaimana UMKM gula aren ini dapat mengelola sumber daya manusia atau petani lah dalam hal ini atau pengolah lah agar proses produksi berjalan lancar dan berkesinambungan. Ibu Ufriana, silakan. Untuk menjaga ini kita kan ada keunggulannya tersendiri dari UMKM ini. Kenapa? Yang dulunya hanya pengenalan gula patok yang kita jualannya juga agak murah, sementara petani itu sendiri mereka sangat menginginkan juga bagaimana cara mengolah bahan baku ini menjadi lebih familiar, terus bisa peningkatan untuk ekonomi masyarakat itu sendiri bisa meningkat. Terus terang ya, untuk di sini kan gula batok itu harga biasanya kita hargai hanya seberapa, sementara ada hal lain yang bisa kita capai yang lebih meningkat kualitas petani, terus sumber daya manusia itu sendiri bisa membuka lapangan kerja istilahnya di sini. Sumber dayanya bisa karena adanya pembuatan gula aren ini yang lebih kita kelola lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi petani juga lebih maju sedikit, lebih meningkat dibandingkan dengan penghasilan menjadi gula batok. Dan harapan mereka memang mereka mengharapkan memang yang pemasarannya agak lebih luas lagi sehingga mereka para petani dan sumber daya petani ini bisa lebih meningkat lagi. Itu harapan mereka juga seperti itu. Makanya saya mencoba bagaimana membuka lapangan kerja, istilahnya membuka kerja sehingga di samping menjaga sumber daya alamnya peningkatannya lebih tinggi, masyarakat juga untuk lebih bagus lagi. Oke, alhamdulillah. Ya, Bu Ufriana, adakah tips bagi UMKM lain yang ingin melakukan diversifikasi produk tapi memiliki keterbatasan modal dan alat begitu? Silakan Bu Ufriana. Karena memang kita butuh sekali namanya alat yang lebih modern lagi. Maunya sih kita ada, seandainya ada khusus untuk UMKM ini, di samping ada pembinaannya, mereka juga dapat bantuan yang dari pemerintah. Bagaimana lebih untuk peralatannya lah itu istilahnya yang harapannya supaya kinerja kita lebih bagus gitu. Oke, baiklah. Jadi ingin dapat modal dari mana nih sebenarnya Bu? Dari bank atau dari pemerintah lokal yang ada di sana? Pemerintah lokal, karena kalau bank otomatis kita akan dapat. Kalau dari bank itu sendiri kan setiap ada usaha UMKM kalau mereka mengajukan pasti ada dapat bantuan. Tapi kan sistemnya ini loh untuk kita sendiri kalau istilahnya rumit prosesnya ya. Kalau dari pemerintah kan tidak bayar kembali lagi juga, begitu ya Bu ya.
alias kalau Kita ada. kan maunya ada bantuan. Oh begitu, aduh. Jadi selama ini belum ada bantuan modal begitu Bu Friana yang didapat? Untuk ya saya memang belum dapat. Kalau masalah sudah banyak tawaran dari bank, dari pokoknya dari bank sudah permintaan sekian cuma kita belum masih menunggu dulu untuk dari pemerintah. Oh begitu, oke. Kayaknya kalau dari pemerintah bagus karena tidak perlu membayar kembali begitu ya Bu ya. Kalau dari bank pinjam bayar balik dengan bunga yang ada begitu. Oke, baik Ibu Friana, kita akan jeda kembali lagi. Nanti kita akan ngobrol selepas yang berikut ini. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penterjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya Beb? Tisunya udah habis 1 pack nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini bersama Ibu Friana. Dan baik Ibu Friana, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Ibu Friana, apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan dilakukan UMKM gula aren yang Anda geluti saat ini untuk memperluas pasar? Silakan Ibu Friana. Ya. Ya, silakan Bu Friana. Apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan Ibu lakukan, terutama UMKM gula aren yang saat ini Ibu geluti dan tentunya yang ingin diperluas pasarannya? Ibu Friana. Baik. Ibu Friana? Halo? Iya, Ibu Friana. Apa rencana atau inovasi selanjutnya yang akan Ibu lakukan, terutama UMKM gula aren yang saat ini Ibu geluti untuk memperluas pasar? Apa rencananya, Bu? Atau ada inovasi mungkin yang Ibu ingin lakukan? Iya. Rencananya apa dan inovasinya apa? Inovasinya memasuki semua pasaran. Terus kalau
keinginan yang terbesar adalah bisa untuk ekspor di luar. Ini keinginan ini ingin sekali mengekspor gula aren ini ke luar negeri. Itu sih keinginan yang terbesar. Makanya di samping keinginan saya untuk memasarkan di luar negeri, kita juga saat ini mengenalkan yaitu untuk di apa? Ya. Halo? Ya. Oke, baiklah. Ibu Friana, sebagai penutup, apa pesan utama yang Ibu ingin sampaikan untuk para pendengar kita, terutama yang ingin memulai usaha dari potensi lokal mereka? Silakan Ibu Friana. Oh ya, terima kasih. Pesannya yaitu kalau memang ada keinginan untuk buka usaha, tidak usah takut dengan apa yang kan terkadang ada memang yang sering mengatakan kemungkinan bisa tidak kita berusaha dengan ini. Yeah. Ya, kayak contoh saya ini yang berada di tempat terpencil yang ingin memasak seperti gula aren semut, tidak usah takut. Kenapa? Sambil jalan kita namanya berusaha kan tidak ada menutup kemungkinan kita bisa berhasil dengan usaha kita yang kita ini. Yang penting tekun dan intinya adalah apapun lah bentuk usaha yang ingin kita buka atau yang ingin kita lakukan, tidak usah takut untuk untuk melihat pasaran lain. Tidak usah takut untuk bersaing. Yang namanya usaha itu, kalau kita masing-masing orang kan punya rezekinya masing-masing dengan usaha kita. Jadi tidak usah takut. Dan apalagi kalau kita berada di daerah, karena sekarang kan sudah ada media yang kita gunakan, media sosial yang bisa kita gunakan situ untuk pemasaran yang lebih luas lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak atas wawasan dan juga informasi luar biasa di hari ini, Ibu Ufriana. Semoga gula aren Bone terus sukses di pasar digital dan semoga berkah teruslah di setiap harinya. Sampai jumpa Ibu Ufriana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak